Polda Sulteng akhirnya menetapkan seorang anggota BRIMOB tersangka pemerkosaan anak di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. 11 orang ditetapkan tersangka dan 10 telah ditahan, sementara 1 tersangka masih buron. Kondisi korban semakin membaik dan rencananya akan menjalani operasi tumor rahim pekan ini. Kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan paling tersembunyi, karena TKP-nya hanya ada pelaku dan korban. Dia menginginkan semua pelaku menerima ganjaran sesuai perbuatan yang mereka lakukan kepadanya. Polda Sulteng akhirnya menetapkan seorang anggota BRIMOB sebagai tersangka pemerkosaan anak di Parigi Motong. 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 10 diantaranya telah ditahan, sementara 1 orang tersangka masih buron. Sebelumnya, tragedi pilu dialami seorang anak berusia 15 tahun di Parigi Motong, Sulawesi Tengah yang jadi korban pemerkosaan 11 pria. Miris, pelakunya tak lain kepala desa, guru, hingga polisi. Pemerkosaan terjadi sejak April 2022 hingga Januari 2023 lalu. Kondisi korban yang mengalami infeksi akut alat reproduksi kini berangsur membaik dan masih dirawat intensif di RSUD Undata, Kota Palu. Jelas perkembangannya cukup bagus. Operasi itu dilakukan jika memang ada hal-hal yang memang perkembangannya tidak baik, ya. Itu operasi jalan terakhir, karena kemarin setelah dioperasi pun dilihat kondisi, ya. Karena jujur saja menurut dokter ada infeksi, ada tumor, ya itu. Nah, bisa saja, ya, menurut dokter bisa saja kalau hasil pemeriksaan, karena akan diperiksa kembali seluruh item-item termasuk USG kembali. Kalau ternyata hasil pemeriksaannya tidak patut dioperasi, tidak dioperasi. Keluarga korban pun berharap agar pengangkatan rahim tidak perlu dilakukan. Hingga kini, para ahli dan dokter terus memantau kondisi kesehatan korban. Pendamping hukum korban menyebut pemulihan pasca trauma masih terus diberikan. Dia juga menyampaikan keinginan harapannya pasca operasi. Ya, pokoknya hari ini sangat luar biasa menurut saya perkembangan dari sisi kesehatan korban. Dia menginginkan semua pelaku menerima ganjaran sesuai perbuatan yang mereka lakukan kepadanya. Kemudian dari orang tua korban menginginkan bahwa proses hukum ditegakkan seadil-adilnya. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah menyatakan akan mengawal proses hukum yang berjalan dan memberikan pendampingan psikologis korban. Pendampingan untuk layanan kesehatan korban saat ini, kami juga akan fokus mengawal proses hukum yang saat ini dari proses di Polres Parimo. Upaya yang akan kami lakukan, pertama kami akan berencana melakukan koordinasi dengan Pak Kapolres untuk mengetahui sejauh ini seperti apa sudah progres dan penerapan pasal yang ditetapkan atau digunakan oleh tim penyidik di sana, dan memastikan juga bahwa pasal-pasal yang digunakan betul-betul mengakomodir kepentingan hukum atau betul-betul akan memberikan efek jera kepada semua pelaku. Pemerkosaan berawal saat korban menjadi sukarelawan banjir di Parigi Motong untuk memberikan bantuan logistik. Usai menyalurkan bantuan, korban tidak langsung pulang ke rumahnya di Poso karena dijanjikan pekerjaan oleh salah satu pelaku. Mulai saat itu, secara bergilir, 11 pelaku memerkosa korban dengan berbagai modus, termasuk menawarkan narkoba jenis sabu dan mengancam korban dengan senjata tajam. Hingga akhirnya 9 bulan berlalu, korban memberanikan diri menceritakan kasus pemerkosaan itu kepada orang tuanya pada Januari 2023. Orang tua korban pun langsung melaporkan kasus pemerkosaan ke Polres Parigi Motong. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak polisi mengusut tuntas kasus pemerkosaan tersebut. KPAI menegaskan korban harus mendapat perlindungan dan pemulihan setelah mengalami tindakan kekerasan seksual. KPAI terus berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk memantau perkembangan kondisi korban. Kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan paling tersembunyi, karena TKP-nya hanya ada pelaku dan korban. Sedangkan syarat menjadi tersangka, kepolisian membutuhkan 2 alat bukti. Untuk itu, kesaksian korban yang sudah ada penting diberi akses keadilan.
bagian dari pemulihan. Sementara para pelaku perkosaan terhadap anak dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Kompolnas Pungki Indarti mendorong penggunaan pasal 2 UU TPKS untuk melengkapi pasal-pasal yang telah ditetapkan agar para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Perlu juga dijerat dengan pasal lain, yaitu pasal Undang-Undang TPKS. Kenapa? Karena dengan Undang-Undang TPKS maka tidak perlu harus berdebat dengan bukti. Jadi cukup dengan katakan misalnya keterangan korban, kemudian ada ditambah satu alat bukti lagi, misalnya chatting HP dan sebagainya, itu aja udah cukup. Nah, terus kemudian juga lebih melindungi korban karena ada restitusi untuk korban. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan Indonesia darurat kekerasan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat kasus kekerasan seksual anak terus naik setiap tahun. Tahun 2019 tercatat kasus kekerasan seksual anak sebanyak 6.454 kasus. Tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 6.980 kasus. Sementara tahun 2021 terus naik menjadi 8.730 kasus. Pada 2022, kasus kekerasan seksual anak mencapai 9.588 kasus. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Kawal terus Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya, Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.